Di awal tahun 2021 ini kita langsung akan buka dengan keseruan di mana gue diajakin buat main-main ke salah satu kapal ini yang keren banget, KRI Dewa Ruci. Salah satu kapal kebangsaan Indonesia yang membawa bendera Indonesia juga berkeliling dunia. Seperti apa keseruannya, kita bakal lihat di dalamnya bakal kayak apa, ketemu sama siapa, kayak gimana. Yuk, ikutan. Let's go! Wah, keren guys! Mumpung lagi nyandar di Jakarta, manfaatin nih bareng Kak Aryo keliling KRI Dewa Ruci. Guys, sebagai negara yang memiliki sejarah maritim yang panjang, gak heran kalau tim Angkatan Laut kita kudu strong. Soalnya ada 17.491 pulau di Indonesia yang harus dijaga. Ya, namanya juga negara kepulauan ya kan? 77% wilayah Indonesia isinya laut semua guys. Nah, salah satu caranya dengan melatih para taruna-tarunanya langsung di laut lepas di atas kapal ini guys. Dewa Ruci dibuat pada tahun 1952 oleh H.C. Stolken dan Son di Hamburg, Jerman Barat. Tugas lain KRI Dewa Ruci adalah sebagai Duta Pariwisata Indonesia yang membawa misi perdamaian dengan mengunjungi puluhan negara di dunia. Mas Arya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas Arya. Wah, selamat datang. Terima kasih kita udah diundang. KRI Dewa Ruci itu sebenarnya apa sih? Dan seberapa legendarisnya kapal Dewa Ruci ini? Jadi Mas Arya, jadi KRI Dewa Ruci itu ada dua, jadi KRI dan Dewa Ruci. KRI ini kapal perang Republik Indonesia. Oh. Berarti kapal ini diawai oleh TNI Angkatan Laut. Oke. Karena namanya KRI. Yang kedua Dewa Ruci. Jadi Dewa Ruci ini kita ambil dari pewayangan. Jadi ada Dewa Ruci di situ. Itu sejarahnya sama, ceritanya sama Bima hubungannya. Oke. Jadi Bima sebagai bagian dari Pandawa ini ada tugas dia untuk mencari Tirta Amerta. Ketemulah dia sama Dewa Ruci. Guys, nama Dewa Ruci diambil dari nama sosok dewa dalam kisah pewayangan Jawa. Penamaan ini mengacu kepada sikap berani dan pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas yang diberikan. Oh iya, kapal tipe Barkentine ini memiliki 3 tiang utama yang diberi nama Tiang Bima, Arjuna, dan Yudhistira, serta memiliki 16 layar. Nggak cuma itu guys, keunikan lainnya ada pada patung Dewa Ruci yang terletak di bagian depan cocor kapal. Patung inilah yang jadi pembeda kapal Dewa Ruci dengan kapal lain sejenis saat berada di luar negeri. Halo Pandi. Selamat datang di KRI Dewa Ruci. Terima kasih. Ya. Kita langsung mau muter-muter boleh? Silakan. Kita mulai dari mana nih? Oh, kita dari depan saja, Oke. ke tengah, ke belakang, terus baru kita ke bawah. Lihat bagian-bagian dalam KRI Dewa Ruci. Oh iya guys, ngomongin tentang laut dan negara maritim, jadi mau nanya nih, kenapa sih ada ungkapan nenek moyangku seorang pelaut? Sampai-sampai Ibu Sarijah Niung alias Ibu Sud menciptakan lagu ini. Karena di Indonesia kan banyak kan laut ya. Coba kalau misalnya banyak darat, mungkin nggak disebutnya pelaut kan, bisa aja dia naik MRT, terus naik delman, kereta api. Sebutnya apa ya? Kayaknya karena negara Indonesia itu kepulauan, jadi transportasi utamanya pasti menggunakan kapal laut. Dan juga dulu kan kita terdiri dari berbagai kerajaan. Pastinya transportasi antar kerajaan tersebut juga menggunakan laut. Karena itu, nenek moyang kita mungkin disebut seorang pelaut. Guys, kisah tentang pelaut Indonesia nyatanya bukan cuma hisapan jempol loh. Nih bukti-buktinya. Pertama, budaya maritim Indonesia dapat dilihat dari Kerajaan Sriwijaya pada awal abad ke-10 dan pertengahan abad ke-12. Saat itu, pasukan kerajaan saling mengirimkan utusan hingga ke Arab dan Cina. Peneliti asal Inggris Robert Dick Read menyatakan bahwa orang Indonesia sudah menginjakkan kaki ke Afrika sejak abad ke-5. Banyak sumber yang ia temukan di Afrika memiliki kesamaan dengan Nusantara, seperti alat musik, teknologi perahu, budaya, bahan makanan, sampai bahasa.
Dari bagian depan kapal, kita lanjut yuk guys ke ruang kemudi. Kalau misalnya kapasitas sendiri untuk kapal Dewa Ruci ini bisa menampung berapa banyak orang? Kalau KRI Dewa Ruci adalah kapal latih taruna, Mas Aryo. Oke. Kita bisa menampung untuk kru 70 personil. 70 personil. 70 dengan siswa taruna 70 personil. Kurang lebih 140 bisa masuk ke KRI Dewa Ruci. Lumayan banyak dong ya? Banyak, kita siap. Dari bagian kemudi, Kak Aryo menuju bagian controlling guys. Kebetulan banget nih, ada Pak Andi, selaku Kepala Divisi Bahari Dewa Ruci. Di sini, kapal diarahkan menuju destinasi yang diinginkan. Peralatan navigasinya juga lumayan canggih guys. Jadi ini tempat untuk apa nih Pak Andi? Jadi anjungan ini adalah sebagai tempat kendalinya kapal. Nah, kita berlayar, semua pengendalinya tuh ada di anjungan ini. Dari anjungan, Kak Aryo diajak menuju ke ruangan VIP untuk para tamu KRI Dewa Ruci, ruangan makan, dan ruang tidur para komandan dan taruna. Oke, ini dia momen-momen yang paling aku tunggu banget adalah momen makan. Dan yang menarik adalah karena makanan yang akan kita cipin saat ini adalah makanan yang dimasak langsung di KRI Dewa Ruci, betul ya? Betul. Gila, jadi gue akan berasa menjadi bagian dari KRI Dewa Ruci sendiri karena makanannya udah sah nih situ. Guys, pelayaran keliling dunia pertama membawa bendera merah putih dilakukan KRI Dewa Ruci selama 8 bulan. Mulai dari 8 Maret 1964 dan berakhir tanggal 4 November 1964. Setelah lebih dari 60 tahun mengabdi, kapal KRI Dewa Ruci sudah mulai memasuki usia pensiun guys. Saat ini sih sudah ada penggantinya, kapal latih baru yang diberi nama Bima Suci. KRI Bima Suci telah bertugas sejak tahun 2017 lalu yang akan meneruskan nama besar dan legenda dari KRI Dewa Ruci dalam melahirkan para pelaut tangguh. Bangga ya! Terima kasih banyak juga buat yang udah nonton. Mudah-mudahan sekarang ini generasi muda Indonesia sudah juga bisa semakin kayak terpacu lagi untuk bersama-sama bisa menjaga kedaulatan kelautan Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan abis ini bakal ada yang bergabung seperti Pak Andi misalnya. Kenapa enggak ya Pak ya? Oke, kalau itu sekarang waktunya saya untuk pamit. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa tonton terus Tahu Nggak Sihnya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1:30 siang cuma di Trans 7. The Last but not least, kita mau ngasih tahu sesuatu yang kayaknya kece banget ya. KRI Dewa Ruci, Abita Sabah Badi. Selain terkenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terkenal sebagai surganya candi. Sampai saat ini memang belum ada catatan resmi berapa jumlah candi yang ada di Indonesia. Karena bentuk dan ukuran candi di Indonesia sangat beragam. Ada yang merupakan kompleks dengan banyak candi, tapi banyak juga kompleks candi yang tersebar di pegunungan. Keadaan candi yang ada juga beragam guys. Mulai dari yang utuh sampai yang hanya tinggal pondasi. Salah satu provinsi yang dikenal punya banyak candi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahu nggak sih, ada sebanyak 20 candi yang dibangun di atas tanah Yogyakarta. Alasannya nggak lain nggak bukan karena kontur wilayah Jogja yang memiliki sederet gunung-gunung. Di sekitaran gunung itulah banyak aliran sungai dan so pasti punya tanah yang subur. Nah, berangkat dari kontur wilayah inilah, umat Hindu dan Buddha membangun tempat sucinya yaitu candi. Ayo, pada tahu nggak bedanya candi dan stupa? Pernah baca-baca ya Kak, kalau candi itu tempat untuk beribadah. Kalau stupa itu untuk tempat pemakaman tokoh-tokoh tertentu. Kalau stupa itu tempat pemakaman tokoh-tokoh tertentu Kak. Kalau misalnya kalau candi itu tempat penyembahan para dewa. Okidoki guys, jadi gini ya. Kalau candi diartikan sebagai tempat ibadah agama Hindu dan Buddha di masa lampau. Bahkan candi juga pernah digunakan sebagai tempat pemujaan para dewa.
Sementara kalau stupa diartiin sebagai makam atau tempat penyimpanan abu bagi kalangan bangsawan dan tokoh-tokoh tertentu. Ngomong-ngomong soal candi, ada loh resto sekaligus spot hangout di Jogja yang punya latar view candi. Nggak cuma satu, tapi 2 candi sekaligus sebagai bonus pemandangannya. Sebut aja ada Candi Prambanan dan juga Candi Sojiwan. Yang kepo di mana lokasinya? Ya di sini ini guys, restoran Suatu di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yang mau makan-makan enak sambil enjoy panorama kota Jogja, mampir aja ke sini. Oh my guys, memang gak ada lawan deh kalau view-nya kayak gini. Secara nuansa alam dan sentuhan budayanya, sukses banget dimunculkan sama resto ini. Nah, kalau soal desain resto, kolaborasi antara budaya Jogja dan Bali memang udah kelihatan banget. Mulai dari bangunan semi-outdoor yang menyerupai rumah joglo dengan dominasi warna putih dan rustic, sampai spot makan outdoornya yang fix mirip Bali. And now, saatnya geser ke kitchen. 2 menu, appetizer dan main course udah siap diracik. Kalem deh, biarpun tempatnya fancy dan elegant, tapi semua menu makanan di sini 100% cita rasa lokal. Persis kayak menu pertama yang akan dibikin ini, mangut lele. Menu mangut lele sendiri merupakan menu makan utama keluarga, khususnya bagi warga di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Salah satu daya tarik dari menu ini adalah kuahnya. Kuah pedas gurih yang berasal dari bumbu ulek dan santan. Gimana nggak pedes guys? Bumbu uleknya aja diracik dari campuran cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Mantap kan? Just info nih, kalau dalam proses masak mangut lele, ikan yang dipakai bisa digoreng, bisa juga diasap. Tapi kali ini ikan lelenya digoreng aja ya. Nggak lagi 1 ekor, 3 ikan lele sekaligus landing di dalam penggorengan. Kamu tahu nggak sih, ikan lele ternyata sering dijadikan sebagai menu diet. Karena kandungan protein yang membuncah di dalam ikan lele adalah protein makanan yang paling mengenyangkan. Wih, seger amat nih lihat buah-buahan di siang bolong. Rasanya pengen buru-buru dipotong dan lanjut dicocol ke sambal rujak. Tapi kali ini, makan rujaknya rada fancy dikit guys. Namanya rujak es krim. Bahan dasarnya terdiri dari rujak dan ya pastinya es krim. Nggak perlu ribet dicocol berkali-kali, rujak yang lagi diracik ini semua buahnya bakal diserut dan dipotong jadi kecil. By the way, kamu tahu nggak sih, rujak yang ngehits sebagai street food ternyata dulu pernah jadi hidangan para bangsawan. Usut punya usut nih, komposisi rujak dinilai mirip banget sama saladnya orang bule. Ada-ada aja ya idenya. 2 menu lokal, rasa spesial, siap bikin puas perut. Kedua menu ini emang tipis-tipis banget cita rasa pedasnya. Tapi lumayan kan, bisa bikin melek mata di jam-jam krisis kayak sekarang. 2 menu udah hadir. View yang cakep juga hadir. Kapan lagi kan bisa makan enak di spot outdoor pas lagi cerah-cerahnya. Nah, yang suka skip makan buah, menu rujak kayaknya boleh lebo nih jadi referensi asupan serat. Cara ya, sekali hap aja 5 buah langsung landing di dalam perut. Kamu tahu nggak sih, manfaat makan buah sebelum makan besar sama halnya kayak membantu tubuh untuk menyerap nutrisi buah sebanyak-banyaknya. Next, saatnya makan besar. Sekarang giliran trio mangut lele yang siap bikin enak mulut. Kita guys, pokoknya hari ini kita main basah-basahan deh. Siapa yang suka jalan-jalan ke pantai? Pasti hampir semuanya ya guys. Kamu tahu nggak sih, main di pantai tuh punya manfaat yang bagus buat kesehatan fisik dan mental. Walaupun bikin kulit agak-agak tan alias coklat eksotis, tapi pantai bisa meningkatkan produksi hormon pemicu rasa bahagia yaitu dopamin dan serotonin.
Berenang di pantai juga bisa jadi terapi kesehatan mental, guys. Dan yang mengejutkan, air laut bisa menjaga kulit karena kaya akan mineral. Kali ini, tim tahu nggak sih mau ngajakin kamu main ke pantai Pangandaran? Hampir setengahnya kabupaten ini didominasi sama lautan. Dari total luasnya yang mencapai hampir 169 hektar, luas lautnya lebih dari 67 hektar. Panjang pantainya sendiri sampai 91 km. Kebayangkan, banyak banget yang bisa dieksplor dari perairan di sini. Salah satunya kegiatan snorkeling, guys. Banyak orang yang nggak tahu nih, selain terkenal dengan surfingnya, di Pangandaran ada laut yang tenang untuk snorkeling. Tepatnya di Pantai Timur. Dari dermaga, kamu harus naik perahu kecil dulu ke tengah laut. Harga sewanya bisa nego kok. Tapi biasanya sih mulai dari 70 ribuan per orangnya. Nyebrangnya juga nggak jauh-jauh, sekitar 1 km aja dari dermaga. Kalau udah, pasang snorkelnya dan lanjut. Guys, kalau jago berenang, boleh banget nggak pakai jaket pelampung. Tapi yang nggak bisa berenang, lebih baik pakai ya, demi keamanan. Salah satu fungsi snorkeling adalah untuk menikmati alam bawah laut. Tapi mohon maaf nih, karena lagi musim hujan, lautnya jadi agak keruh. Padahal ikannya lumayan banyak loh di sini. Nanti pas musim panas, main lagi aja ya ke sini supaya bisa lihat terumbu karang khas Pangandaran. Di sini banyak banget karang masif yang bisa bertahan dengan baik walaupun berhadapan langsung pada kondisi Samudra Hindia yang ombaknya kuat. BTW, kamu tahu nggak sih, terumbu karang itu termasuk batu, hewan, atau tumbuhan? Tapi dia masuk dalam kategori tumbuhan, karena dia berperan penting dalam ekosistem sebagai rumah bagi ikan-ikan kecil dan biota laut lainnya. Jawabannya adalah batu. Enggak, hewan itu klasifikasi hewan. Ya bener, inilah batu. Enggak, hewan itu yang hidup di sekitar terumbu karangnya. Enggak, dia itu klasifikasinya adalah udah nggak bisa. Hewan. Batu, hewan itu batu. Masih banyak yang belum ngeh ternyata. Terumbu karang itu sebenarnya sekumpulan hewan karang yang hidup berdampingan dengan tumbuhan alga. Banyak jenisnya yang udah berumur 10.000 sampai 20 ribuan tahun. Well, karena kondisinya keruh begini, jadi nggak bisa foto-foto deh kita. Tapi tenang, kalau di bawah air nggak bisa, di daratan tetap oke dong. Di sini ada pantai pasir putih Batu Layar. Kata warga setempat, ini adalah tempat Bu Susi santai-santai after paddling, guys. Berasa pulau milik sendiri nih, karena sepi banget. Kalau di sini, kamu bisa dapat foto begini, guys. Tapi harus nungguin ombak. Oh iya, kalau mau jadi model di pantai, usahain pakai baju yang warnanya ngejreng ya, guys. Misalnya warna kuning. Warna yang kontras sama laut dan langit akan bikin kamu lebih menonjol di foto. Pantai Pasir Putih Batu Layar ini masuk ke dalam cagar alam Pananjung. Luas wilayahnya yang lebih dari 37 hektar ini adalah pusat konservasi. Jadi kalau mampir ke sini, harus selalu jaga kebersihan ya. Jangan ninggalin apapun, kecuali jejak dan kenangan manis. Yes!